Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yohanes 19 ayat 1 sampai 16, kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab kedua dan seterusnya sampai tiba pada ayat yang ke-16. Yohanes 19 ayat 1 sampai ayat 16. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ayat 2. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus pada mereka, "Lihatlah manusia itu." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami tidak mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Tuhan." Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus pada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pengadilan yang paling menarik kalau perkara-perkara besar dan menarik perhatian kita untuk memperhatikan jalannya pengadilan. Banyak pengadilan-pengadilan yang terjadi di Indonesia yang menarik perhatian kita untuk memperhatikan. Sumpamanya baru-baru ini peristiwa Sambo, dan dulu juga ada peristiwa-peristiwa yang lain. Sama halnya pada waktu Yesus diadili dan pengadilan itu berjalan sungguh tidak adil.
Dan perhatikan saudara dari ayat pertama, ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan kepada Pilatus, belum diadili dan belum dinyatakan salah atau benar, tetapi Pilatus menyuruh orang menyesah, menyiksa dia, menampar dia, memukul dia. Ini ketidakadilan terjadi. Lalu dikatakan di situ prajurit-prajurit mengolok-olok dia, menghina dia, mempermainkan dia, bahkan luar biasa jalan ketidakadilan itu. Ia menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Dan mereka memakaikan dia jubah ungu. Semacam satu sandiwara. Mereka mempermainkan Yesus. Karena Yesus dianggap raja orang Yahudi. Jadi mereka mengolok-olok. Ini rajamu. Ini yang kau katakan raja. Dia permainkan itu semua. Bahkan mengolok-olok, menghina dia. Salam hai raja orang Yahudi. Setelah itu mereka menampar dia. Untuk menunjukkan bahwa ini yang dinamakan raja orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri tidak menyadari bahwa itu sesungguhnya menghina dan mempermalukan orang Yahudi itu sendiri dari tentara Romawi. Kalau kita lihat semua terjadi. Saya ingin melihat bahwa apa di balik hinaan, olokan, cercaan, dipermainkan, semuanya itu. Di balik itu semua, sesungguhnya penggenapan nubuat terjadi pada diri Yesus. Rencana Tuhan yang begitu besar, yang tidak diketahui oleh dunia ini, sedang berlangsung. Ada karya besar yang terjadi. Tapi itu tidak disadari. Semua seperti itu. Apa pelajaran di balik ini? Kita sudah tahu peristiwa itu semua, dibaca berulang-ulang, tapi ingin belajar dari peristiwa ini. Seringkali juga di dalam hidup kita diizinkan Tuhan menimpa hinaan, ejekan, olokan, direndahkan, dipermainkan. Seringkali kita alami hal-hal yang seperti itu. Ketidakadilan terjadi. Tapi saya belajar dari peristiwa ini. Ada rencana Tuhan yang begitu besar sedang dinubuatkan dan bakal terjadi. Karena itu jika itu terjadi pada diri kita, jangan bersungut-sungut. Jangan membela diri. Apalagi sampai membalas. Ada rencana besar yang sedang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita yang bakal terwujud menjadi satu karya yang besar di dalam diri kita. Amin. Kita tidak tahu. Tapi inilah contoh dari peristiwa yang dialami Yesus ini. Mereka mengatakan sedemikian rupa semua mereka tanpa sadar Yesaya 50 sedang berlangsung. Dilakukan oleh mereka. Tapi itulah yang terjadi. Lalu Pilatus, saudara perhatikan dari sejak ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke rumah imam besar Hanas, mertua imam besar yang pada waktu itu Kayafas, dibawa kepada Pilatus dan seterusnya. Kita perhatikan semua perkataan ini. Pada ayat yang keempat, kalau kita lihat, apa yang dikatakan orang itu terjadi. Tapi dibalik, bukan sesuatu hinaan,
Bukan sesuatu ejekan, bukan sesuatu semacam hal yang tidak baik. Tapi dibalik oleh Tuhan menjadi kebaikan bagi diri kita. Karena itu ketika kita dihina memang sulit sekali untuk tersenyum. Ya, sulit sekali untuk menerima secara ikhlas. Karena itu bukan hadiah, itu sesuatu hinaan. Tapi jika kita tahu di balik itu sebetulnya kebaikan yang Tuhan buat dalam diri kita sedang berlangsung dan bakal terjadi, pasti kita tersenyum. Silakan engkau berbicara apa saja. Lihat perkataan Pilatus. Ketika dia keluar dan berkata, lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu. Dan Yesus pada ayat yang kelima keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kata Pilatus kepada mereka, perhatikan, kata Pilatus kepada mereka, ayat yang kelima, kita perhatikan apa? Lihatlah apa? Saudara coba baca, apa? Lihatlah manusia itu. Perkataannya, satu hinaan. Nih, manusia yang kau anggap istimewa. Tapi dengan menyebut dia manusia, sudah penggenapan, itu Mesias. Karena Mesias itu akan disebut sebagai anak manusia. Ucapan itu resmi. Dia tidak berkata, lihatlah siapa, tapi lihatlah manusia itu. Kata lihatlah di sini memakai kata idau dalam bahasa Yunani. Yang juga menjadi kata eidon. Artinya kamu lihat di sini ada. Menyadari, memperhatikan, mempertimbang, mengalami. Inilah dia. Tidak ada yang lain. Kata dia dan aku itu selalu menjadi ciri khas perkataan Yesus. Dia, atau ego, aku. Akulah dia. Dari sejak ditangkap, siapa yang kamu cari? Akulah dia. Coba kalau ketika dia mengenalkan diri pada perempuan Samaria, akulah dia. Jadi istilah itu dipakai. Tanpa disadari diucapkan oleh Pilatus. Itulah penggenapan. Jadi di balik semua hinaan ejekan orang pada diri kita, dibalik oleh Tuhan menjadi kebaikan. Amin. Coba kita lihat. Tapi kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Perhatikan, kita lanjutkan di sini. Dia memfokuskan semua orang itu untuk tertuju hanya kepada dia. Lihatlah dia, inilah dia. Sadari, inilah dia. Mengerti, inilah dia. Tanpa disadari. Karena itu dipakai kata eidon. Jadi dia fokus. Dia peran utama. Karya dia yang membuat kita dihargai di mata Tuhan. Amin. Kita disebut anak-anak Tuhan. Dahsyat. Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Kita sesembahan kita. Tapi lebih daripada itu, dia Bapa dan kita anak. Hubungan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita datang ke gereja hari Minggu, hari ini. Datang ke rumah Bapa. Pengertian gereja yang benar itu adalah rumah Bapa. Sekarang musim orang mudik. Pada pulang ke rumah orang tuanya. Rumah Bapa adalah tempat anak-anak yang luar biasa.
Tapi rumah anak belum tentu rumah bapak. Saudara, tapi rumah bapak, anak-anak berani buka kulkas, berani minta ini dan itu. Coba orang tua pergi ke rumah anak, tidak berani dia buka kulkasnya. Itu rumah bapak. Jadi sama halnya, kita ke gereja sekarang ke rumah bapak, berjumpa dengan bapak. Karena itu disebut hari Sabat, hari perhentian. Yang jadi pokok tekanan hari perhentian. Di mana Tuhan memberikan kita istirahat. Karena perjalanan hidup kita 1 minggu yang lewat. Luar biasa memakan energi, pikiran, hati, perasaan. Dan kalau itu tidak ada refreshing lagi, tidak ada kekuatan baru lagi. Kita baru datang. Tidak usah berbicara hari Sabtu atau hari Minggu, hari Sabat, tidak usah. Karena Tuhan tidak punya kalender. Dan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh kalender. Jadi tidak usah dipersoalkan. Tapi itulah. Ada sesuatu kita datang, kita mengeluh. Kita minta ampun pada pengakuan dosa. Dipulihkan kembali, dikuatkan kembali. Supaya hari Senin ketika kita melangkah, kita punya kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Amin. Kita dapat melanjutkan hidup ini lagi. Melangkah dengan pasti. Diberkati oleh Tuhan. Karena hari itu adalah hari Sabat itu. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, berkat Tuhan itu perlu dirasakan. Bergaul itu perlu ada dialog. Perlu ada tatap muka. Saya pada masa-masa yang lalu, memang situasi membuat kita tidak bisa bertatap muka seperti ini. Tapi itu jangan jadi kebiasaan. Saya ingat ulang tahun saya Desember yang lalu. Banyak sekali di sosial media jemaat mengucapkan selamat ulang tahun sambil kirim kue. Tapi hanya fotonya saja. Kuenya tidak sampai. Nah, itulah kalau berkat lewat online. Gitu. Jadi berkat lewat online hanya bayangan saja, gambaran saja. Tapi berjumpa di rumah Bapak, ketemu, merasakan betul, mengeluh. Coba ketika orang pulang mudik nanti, perhatikan mobil di atasnya, penuh. Bawa berkat. Saya percaya. Kalau saudara mengimani, kita ke gereja ini, ke rumah Bapak, berjumpa dengan Bapak, kita pulang bawa berkat yang banyak. Amin. Iya. Simple, tidak usah dipersulit. Kasih karunia itu bukan teori, bukan konsep, bukan rumus. Dialami. Kasih karunia itu dialami. Jadi sekarang kita lihat dari peristiwa ini bahwa Tuhan bisa mengubah semua. Sesuatu yang ditimpakan kepada kita yang tidak enak dirubah oleh Tuhan menjadi enak. Pagi ini saya ingin saksikan bahwa Tuhan itu sanggup merubah tanpa kita pikirkan. Ketika saya berada dalam penjara, diperiksa tentunya setelah tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Pemeriksaan di zaman itu sangat tidak adil karena tidak bisa didampingi oleh pengacara. Kalau ada pengacara yang berani mendampingi, termasuk pengacaranya juga ditahan. Tidak berani. Karena berlaku Pempres 11 oleh Kopkamtib, bukan oleh polisi. Dalam pemeriksaan saya mengalami siksaan. Siksaan fisik, mental,
Bahkan sampai pada puncaknya pernah disetrum. Orang lain disetrum untuk ngaku, saya disetrum supaya nyangkal. Pingsan. Gotong ke kamar, dibantuin oleh teman-teman di kamar. Waktu itu untuk menyadarkan pingsan, masih berlaku minyak PPO. Pakpung oil. Itu ditaruh di hidung saya ini sampai panas. Tapi besok malam periksa lagi, strom lagi, pingsan lagi. Beberapa kali. Saya ini sebelum ketika saya ditangkap ketika saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang, di I3. Pada tahun 70-an, yaitu 73, Batu Malang itu dinginnya luar biasa. Dulu juga Bandung dingin, tapi sekarang enggak. Dingin sekali. Kalau sudah dingin, saya punya kelemahan. Rematik. Persendihan saya ini sakit dan bengkak. Sudah dikasih remason habis, juga tidak mempan. Rematik, luar biasa. Tapi sejak disetrum, sembuh total. Sembuh total. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Tapi saya tidak menganjurkan saudara yang rematik di setrum, saya tidak menganjurkan. Tapi pada waktu orang nyetrum saya, apa dia punya niat menyembuhkan saya? Tidak. Dia ingin menyiksa saya, menyesah saya, menyakiti saya. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubah itu menjadi kebaikan bagi diri kita. Itu saya alami. Jadi saya mengerti betul. Semua yang menimpa Yesus ini ternyata kemuliaan bagi karyanya. Menyelamatkan begitu banyak orang. Jadi berikan dirimu mengalami pencobaan, ujian, sedikit penderitaan yang kita alami dalam hidup. Tuhan sanggup ubah itu semua. Saudara mengimani? Tuhan sanggup ubah. Asal kita berserah kepada Tuhan. Jadi tidak perlu membalas, itu rahasianya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, nanti impas. Sama-sama jahat. Karenanya itu yang diajarkan. Coba ayat yang ke-13 kita lihat dulu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan mendudukkannya. Mendudukkan Yesus di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Kursi pengadilan yang terbuat dari batu. Untuk menunjukkan sebagai satu lambang di gedung itu, inilah pengadilan tertinggi yang dihadapi umat manusia. Jadi lambangnya itu kursi dari batu itu, Litostrotos itu. Karena di depan banyak orang kumpul. Pilatus sengaja mendudukkan Yesus di situ sebagai satu permainan. Tapi tanpa disadari, memang dialah yang akan duduk di kursi pengadilan mengadili semua umat manusia. Tanpa disadari. Semua nubuat terbukti. Semua nubuat terjadi. Pelajaran apa dari kita? Mungkin orang menghinakan kita, merendahkan kita, mengolok-olok kita. Percayalah di balik itu ada berkat yang besar yang bakal terjadi dalam hidup kita.
Amin. Coba imani. Daripada kita bersungut-sungut, menggerutu, tidak beroleh jalan keluar, sakit hati tetap sakit hati, dendam tidak pernah terhapus. Ada orang ingin balas dendam, sebetulnya tidak balas dendam. Dendam tetap dendam, bahkan dendam tetap beranak dendam. Tidak bisa balas dendam itu, yang penting hilangkan dendam. Akan jadi berkat bagi kita, amin saudara. Jelas, coba perhatikan di jiwa kita, balas dendam. Kapan bisa orang balas dendam? Karena dia membunuh anak saya, biarlah dia dihukum mati. Apakah dendamnya terhapus? Tidak. Biar dia sudah mati juga yang membunuh itu tidak akan terhapus. Tetap menyimpan sesuatu. Daripada disimpan, lepaskan, bebaskan. Pasti jadi berkat bagi Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu bagi kita semua. Itu terjadi. Itu satu sisi. Itu satu sisi. Sisi yang lain, memang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yaitu semua yang dialami Yesus ternyata karya terbesar di dalam diri dunia ini. Yaitu penebusan dosa. Karena itu orang tidak suka salib. Yang tidak suka salib itu setan. Karena setan itu di salib itu betul-betul kalah mutlak, total, dan tidak bangkit lagi. Sekali lagi, kalah total, mutlak, dan tidak bangkit lagi. Jadi kalau saudara digoda oleh setan, tolong ingatkan, hei setan, kau sudah kalah mutlak. Kepalamu itu sudah remuk. Kita kalau digoda setan, aduh setan kuat sekali, hebat dia, aku sampai ya salah sendiri engkau memuja setan. Tapi kalau engkau katakan seperti itu, karena itu salib ditolak. Mereka tidak suka Yesus mati di kayu salib. Saya ingin berargumentasi. Ada orang tidak percaya Yesus yang disalib. Dikatakan itu digantikan dengan Yudas Iskariot. Saya ingin tanya, coba kita telusuri. Saudara bisa baca dari rumah. Dari sejak Yohanes pasal 18 sampai pasal 19 terakhirin. Saudara perhatikan. Semua saudara bisa baca di situ 2 pasal ini. Ya, sampai pada pasal 20. Saudara bisa lihat. Kita telusuri secara kronologis, coba kita lihat. Kapan Yesus itu diganti oleh Yudas? Kapan? Kapan? Seandainya itu disamarkan dan diganti, kapan? Sebab setiap disamarkan pasti ada batas waktu kan? Pada waktu ditangkap. Orang yang nunjuk siapa Yesus itu adalah Yudas. Apa di situ terjadi salah tangkap? Kalau terjadi salah tangkap, waktu Yesus dibawa ke rumah Hanas, Kayafas, pasti dia tahu, oh kita salah tangkap kata. Karena yang datang ke imam-imam itu adalah Yudas Iskariot yang dikasih duit dia. Loh kok ini salah tangkap? Ternyata tidak, Yesus. Jadi kita coba kronologis telusuri, kapan dia disamarkan. Kembali lagi ke Pilatus, diperiksa oleh Pilatus. Ini orangnya. Kalau waktu itu Yudas, pasti Yudas yang teriak. Salah tangkap. Terus naik di kayu salib. Kalau itu bukan Yesus, Yudas teriak-teriak, saya bukan orangnya. Tapi di atas kayu salib, Yesus berkata kepada
ibunya, dan saudara-saudaranya. Lihatlah anakmu ini. Terang benderang. Peristiwa itu saksinya banyak. Peristiwa itu dalam terang benderang. Bukan dalam hal yang tersembunyi. Mujizat yang dibuat oleh Yesus. Itu jelas-jelas banyak saksinya. Kalau tadi malam saya diangkat ke sorga. Itu pengalaman spiritual seseorang, gak ada saksi. Tapi yang dialami oleh Yesus. Semua saksinya banyak. Disalibkan. Masa dia berkata kalau itu Yudas, Bapak ampunilah mereka. Oh Yudas pasti dendam saudara dia. Lalu yang gantung diri, yang mengembalikan uang, sementara Yesus disalib, siapa? Kan Yudas. Maksud saya kita jemaat itu harus cerdas. Menjawab di mana letaknya. Sejarah di dalam Alkitab itu jelas. Ada masanya pemerintahan Tiberius, Pilatus. Itu pemerintahan Romawi. Dan peristiwa itu dicatat oleh sejarah Romawi. Ada orang yang mengaku raja telah disalibkan sampai mati. Dicatat oleh sejarah. Bahkan ahli sejarah Yahudi bernama Josephus mencatat itu. Bahwa ada orang Yahudi ya disalib sampai mati. Itu kata Josephus dalam buku sejarahnya. Sejarah. Jadi apa yang dikatakan Alkitab ini terbukti dalam sejarah. Karena itu Alkitab kita selalu dilampiri oleh peta. Wah itu peristiwa, itu terjadi, ada tempatnya, ada petanya. Mana kitab suci yang lain ada petanya? Ini Alkitab. Jadi yang kita percaya ini bukan sekedar percaya. Bukan sekedar yakin, tapi fakta. Makanya disebut iman. Iman itu karena ada faktanya, ada sejarahnya, bisa dibuktikan. Iman bagaimanapun dibuktikan dalam kitab Ibrani, daftarnya begitu panjang sekali. Bahwa iman itu bisa dibuktikan. Jadi kapan? Setelah mati, diturunkan oleh Yusuf Arimatea. Pemimpin Sanhedrin Yahudi. Dia tahu siapa yang diturunkan. Dikafani oleh Nikodemus dan perempuan-perempuan yang bersama mereka. Lihat itu siapa. Jadi supaya kita tidak terombang-ambing. Apalagi kita diam karena tidak bisa jawab dengan perkataan orang. Jawab. Buka sejarahnya. Kapan? Kalau sampai mati juga drama itu tidak berakhir. Itu berarti bukan samaran. Itu asli. Nah waktu bangkit. Yesus bangkit. Bersama murid-muridnya berkumpul. Kalau memang bukan Yesus, Yesus berkata, salah tangkap, salah salib, lihat aku. Tapi lihat apa? Lihat bekas tusukanku, di tanganku, di kakiku. Sampai Thomas sendiri berkata, aku percaya setelah mencucukkan jariku. Lihatlah, tusukkanlah jarimu. Ada bukti. Naik ke sorga, bukan hayalan. Disaksikan orang banyak. Ditulis oleh Alkitab 500 lebih. Jadi semua yang di dalam Alkitab ini peristiwa. Katakan bersama. Peristiwa. Jadi kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan ini, alami dalam peristiwa hidupmu. Jangan berteori.
Boleh ada pelajaran, tapi kalau tidak dialami, pelajaran itu sia-sia. Itulah firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat semua peristiwa ini yang dialami oleh Yesus. Kita belajar. Mulai pulang dari sini, kita sepakat jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita dibicarakan orang, itu tandanya kita menjadi fokus bagi dia. Berarti dia sampai buang waktu untuk ngomongin kita, oh itu berarti kita orang penting. Saudara, peran utama. Saudara, gerak-gerik kita selalu digosipin orang, itu bagus. Kenapa? Kita peran utama. Ya, sebab yang di film itu peran utama. Tapi yang bagian tukang lampu sorot itu tidak pernah terfilmkan, saudara. Jadi yang suka nyorotin hidup orang percuma. Engkau tidak berarti apa-apa. Jadi kita pulang dari sini, kita sudah pulang dari rumah Bapa. Amin. Karena kita adalah anak. Anak. Itu yang saya paling bangga. Percaya Yesus itu diberi kuasa untuk menjadi anak. Saya bangga sekali. Bukan hanya penyembah, bukan hanya penganut, bukan hanya pengikut, tapi anak. Itulah yang Tuhan buat dalam diri kita.